Abdul Malik bin Marwan, Khalifah yang membangun Dome of the Rock. Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan adalah khalifah yang berkuasa pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Dia merupakan salah seorang khalifah Umayyah yang paling lama berkuasa. Abdul Malik bin Marwan mewarisi tampuk kekhalifahan dari ayahnya dan diteruskan oleh anaknya. Sepeninggalannya, 4 putranya diangkat menjadi khalifah. Abdul Malik berasal dari Bani Umayyah cabang Marwani. Pada masa kekuasaannya, Abdul Malik berhasil menyatukan seluruh kekhalifahan dalam kendali tunggal Umayyah yang berpusat di Syriah, mengalahkan Abdullah bin Zubair yang menjadi khalifah di Makkah, dan mengakhiri Perang Saudara. Abdul Malik juga merupakan khalifah yang pertama kali mencetak dinar dan menerapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di pemerintahan. Dia juga menjadikan keluarga sebagai pusat kekuasaan dengan memberikan mereka berbagai kedudukan penting seperti gubernur dan penerima. Secara pribadi, Abdul Malik dikenal sebagai sosok ahli ibadah dan zuhud. Sepeninggalannya, tahta diwariskan kepada salah seorang putranya Al-Walid. Awal kehidupan. Abdul Malik lahir pada bulan Ramadan tahun 23 Hijriah 646-647 Masehi di kediaman ayahnya, Marwan bin Al-Hakam, di Madinah pada masa kekuasaan Khalifah Utsman bin Affan. Dia tumbuh di Madinah sebagai pribadi yang saleh dan zuhud. Ayahnya adalah sekretaris dan tangan khalifah. Abdul Malik sendiri juga menyaksikan terbunuhnya Utsman bin Affan pada tahun 656 Masehi. 6 tahun kemudian, Abdul Malik diangkat oleh Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pemimpin pasukan dari Madinah saat melawan Kekaisaran Romawi Timur. Setelahnya, Abdul Malik kembali ke Madinah dan menjadi pendamping ayahnya yang menjabat sebagai gubernur Madinah. Muawiyah mangkat pada 680 Masehi. Putra dan penerusnya, Yazid bin Muawiyah tidak mendapat pengakuan dari beberapa tokoh Muslim. Gaya hidup dan beberapa kebijakan Yazid menjadikan rasa penolakan terhadap Yazid meluas menjadi sentimen anti-Umayyah. Bani Umayyah kemudian diusir penduduk Madinah dari kota, termasuk Abdul Malik dan ayahnya. Di tengah perjalanannya menuju Syriah yang merupakan pusat kekuatan Umayyah, Abdul Malik bertemu dengan pasukan pimpinan Muslim bin Uqbah yang ditugaskan Yazid untuk menundukkan Madinah. Abdul Malik kemudian memberikan beberapa informasi mengenai pertahanan Madinah. Pada Agustus 683 Masehi, pihak Madinah berhasil dikalahkan pasukan Umayyah pimpinan Muslim bin Uqbah pada pertempuran Al-Harah. Menjadi khalifah. Setelah Yazid meninggal, kedudukannya digantikan oleh sang putra, Muawiyah bin Yazid, yang hanya berlangsung selama beberapa bulan karena meninggal dalam usia muda. Sepeninggal Muawiyah bin Yazid, Marwan diangkat sebagai khalifah Bani Umayyah keempat pada 684 Masehi, yang berkedudukan di Damaskus, Suriah. Ketika sang ayah menjadi khalifah, Abdul Malik bin Marwan diangkat sebagai penasihat sekaligus gubernur Palestina. Ia juga diangkat oleh ayahnya sebagai putra mahkota. Sehingga pada 685 Masehi, ketika Marwan meninggal, Abdul Malik bin Marwan naik tahta menjadi khalifah Bani Umayyah kelima setelah menjadi khalifah. Abdul Malik bin Marwan menerapkan kebijakan di berbagai bidang untuk memajukan kekhalifaannya. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dalam mengembangkan ekonomi adalah dengan memperbaiki sistem pajak. Ia menjadi khalifah pertama yang mengeluarkan mata uang Islam untuk menggantikan mata uang Bizantium dan Sasaniyah, beserta menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa birokrasi menggantikan bahasa Yunani dan Persia. Pasalnya, pada saat Abdul Malik bin Marwan naik tahta, otoritas Umayyah di beberapa wilayah telah runtuh sebagai akibat Perang Saudara Islam. Akan tetapi, cita-cita tersebut bukan hal yang mudah dilakukan, mengingat berbagai perlawanan yang terus muncul untuk melawan kekhalifahan Umayyah. Pada awal pemerintahannya, Abdul Malik bin Marwan berhasil mengakhiri beberapa pemberontakan yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. Setelah itu, kondisi pemerintahan sedikit lebih kondusif
dan jabatan kehalifaan pun semakin kuat. Kendati begitu, Abdul Malik bin Marwan masih terus berusaha melawan musuh utamanya, yakni Abdullah bin Zubair yang mendirikan kehalifaan di Mekah ketika pecah perang saudara Islam. Guna mengalahkan kekuatan Zubair, Abdullah bin Malik melakukan gencatan senjata dengan Kekaisaran Bizantium. Ia juga bersekutu dengan bangsawan Arab dan berkemah bersama pasukannya untuk mempersiapkan perang melawan Zubair. Abdul Malik mengetahkan 2.000 pasukannya yang dipimpin oleh Al-Hajjaj bin Yusuf, yang didukung oleh bala bantuan di bawah pimpinan Tariq bin Amr yang berhasil mengambil alih Madinah. Pada Maret 692 Masehi, Al-Hajjaj mengepung sekaligus membordir Mekkah yang saat itu masih menjadi wilayah kekuasaan Zubair. Zubair yang berkekuatan 10.000 pasukan rupanya tidak sanggup menghadapi serangan yang diluncurkan oleh Al-Hajjaj. Sekitar bulan September sampai Oktober, Al-Hajjaj berhasil membunuh Zubair yang menjadi penanda berakhirnya perang saudara Islam dengan kemenangan Bani Umayyah. Setelah itu, perang dengan Bizantium berlanjut yang membuat Bani Umayyah maju ke Anatolia dan Armenia untuk menghancurkan Kartago dan merebut kembali Kairouan. Penaklukan itu menjadi modal awal penaklukan selanjutnya di Afrika Utara bagian barat dan semenanjung Liberia pada 698 Masehi. Prestasi Abdul Malik bin Marwan selama menjadi khalifah lainnya adalah di wilayah timur. Ia berhasil menegakkan otoritas kehalifaan di Irak dan Khurasan, serta membasmi oposisi Khawarij pada tahun 702 Masehi. Sehingga pada tahun-tahun terakhir, pemerintahan Abdul Malik bin Marwan ditandai dengan konsolidasi kekuasaan Bani Umayyah yang damai dan makmur. Wafat Abdul Malik bin Marwan memerintah hingga akhir hidupnya pada tahun 705 Masehi. Selama 2 dekade memimpin, ia tidak hanya berhasil menyatukan seluruh wilayah di bawah kekhalifaannya. Banyak keberhasilan Abdul Malik yang menjadi modal bagi putranya, Walid bin Abdul Malik, dalam membawa Bani Umayyah menuju kejayaan. Abdul Malik bin Marwan juga terkenal sebagai khalifah yang membangun Dome of the Rock atau kerap disebut bangunan kubah emas yang terletak di kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, Israel. Dome of the Rock disebut sebagai monumen Islam tertua yang memiliki sejarah besar terutama bagi umat Islam dan Yahudi.